sini saya akan menjelaskan 4 indikator. Yang pertama, memahami pengertian korupsi dan dampak negatifnya bagi bangsa dan negara. Yang kedua, mengetahui nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, integritas, dan akuntabilitas. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan korupsi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, di sini ada pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Tindakan ini meliputi berbagai bentuk, seperti penyuapan, penggelapan, nepotisme, dan manipulasi tender. Secara umum, korupsi diartikan sebagai perbuatan tidak jujur atau tidak sah yang dilakukan oleh seseorang yang berwenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Tindakan ini biasanya melanggar norma-norma etika, moral, dan hukum yang berlaku. Korupsi memiliki berbagai dampak negatif yang signifikan bagi bangsa dan negara. Beberapa dampak utama meliputi 1. Kemerosotan ekonomi, 2. Ketidakadilan sosial, 3. Penurunan kualitas layanan publik, 4. Kerusakan institusi pemerintahan, dan yang kelima, dampak politik. Secara keseluruhan, korupsi tidak hanya menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga merusak tatanan sosial dan politik suatu negara, mengancam kesejahteraan masyarakat, dan menghalangi upaya untuk mencapai keadilan sosial dan pemerintahan yang baik. Yang kedua, ada nilai-nilai anti korupsi. 1. Kejujuran. Kejujuran adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan keterbukaan dan kebenaran dalam kata-kata dan tindakan. Seseorang yang jujur tidak berbohong, tidak menipu, dan tidak mencurangi orang lain. Dalam konteks anti korupsi, kejujuran berarti tidak melakukan tindakan yang merugikan kepentingan publik atau pribadi demi keuntungan pribadi yang tidak sah. Yang kedua, ada integritas. Integritas adalah kualitas pribadi yang menunjukkan keselarasan antara nilai-nilai moral yang dianut dengan tindakan nyata. Orang yang berintegritas bertindak secara konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip etika, meskipun dihadapkan pada godaan atau tekanan untuk menyimpang. Dalam konteks anti korupsi, integritas berarti menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, organisasi, ataupun lembaga dengan tidak terlibat dalam praktek korupsi. Yang ketiga, ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah tanggung jawab seseorang untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambilnya kepada pihak yang berhak mengetahui. Ini mencakup transparansi dalam pelaporan, pengelolaan sumber daya, dan pelaksanaan tugas. Dalam konteks anti korupsi, akuntabilitas berarti memastikan bahwa setiap tindakan dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan secara terbuka, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi. Yang ketiga, penerapan nilai-nilai anti korupsi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melakukan pekerjaan yang seharusnya diselesaikan. Yang kedua, tidak menyontek atau menyalin pekerjaan orang lain. Yang ketiga, tidak memanipulasi data dan fakta pada suatu pekerjaan. Yang keempat, bersikap arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Dan materi yang terakhir adalah berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan korupsi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Berikut adalah beberapa kegiatan pencegahan korupsi yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah. Mengikuti pendidikan dan pelatihan anti korupsi, mendirikan klub atau komite anti korupsi, melakukan kampanye anti korupsi, menyelenggarakan lomba atau kompetisi bertema anti korupsi, melakukan pengawasan dan evaluasi bersama, dan memasukkan materi anti korupsi dalam kurikulum. Berikut adalah beberapa kegiatan pencegahan korupsi yang bisa dilakukan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengikuti program edukasi anti korupsi. Yang kedua, mendirikan kelompok atau komite anti korupsi. Yang ketiga, mengorganisir diskusi atau forum warga yang membahas masalah korupsi dan solusinya. Yang keempat, melaporkan tindakan korupsi. Dengan partisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan tersebut, masyarakat dapat membangun budaya integritas dan melawan korupsi secara kolektif.
Stop korupsi dimulai dari diri sendiri. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.